Pernah nggak sih Anda bingung soal status pajak? Apalagi kalau Anda tinggal atau bekerja di luar negeri. Nah, ada peraturan baru yang penting banget nih, namanya PER 23 garis PJK 2025. Peraturan ini ibaratnya jadi peta baru buat kita untuk nentuin kita ini sebetulnya subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Kenapa ini krusial? Karena ini akan menentukan semua kewajiban pajak Anda. Yuk, kita bedah bareng-bareng aturannya biar nggak salah langkah. Mungkin ini situasi Anda sekarang. Anda warga negara Indonesia yang lagi merintis karir di luar negeri. Atau sebaliknya, Anda warga negara asing yang punya penghasilan di Indonesia. Pasti pertanyaan terbesarnya adalah kewajiban pajak saya itu sebenarnya di mana sih? Nah, mengetahui status pajak Anda adalah langkah pertama yang paling fundamental. Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Dalam perpajakan di Indonesia, subjeknya itu dibagi jadi dua kategori utama. Ada yang namanya subjek pajak dalam negeri, kita singkat SPDN, dan ada juga subjek pajak luar negeri atau SPLN. Simpel kan? Dua itu aja. Yuk kita lihat bedanya apa. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Bedanya gede banget. Kalau status Anda SPDN, artinya semua penghasilan Anda dari manapun asalnya di seluruh dunia, atau yang biasa disebut worldwide income, itu dikenai pajak di Indonesia. Sebaliknya, kalau Anda SPLN, yang kena pajak di sini ya cuma penghasilan yang sumbernya dari Indonesia aja. Jelas ya bedanya? Terus, gimana caranya kita tahu kita ini masuk kategori SPDN atau bukan? Nah, ada 3 tes utama yang jadi penentunya. Cukup penuhi salah satu aja dari 3 ini, Anda otomatis dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi, ini dia 3 jalurnya. Yang pertama, simpel aja, kalau Anda memang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, ini yang paling terkenal nih, kalau Anda secara fisik berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan. Dan yang ketiga, kalau Anda punya niat untuk tinggal di Indonesia, yang bisa dibuktikan misalnya dari visa kerja atau sewa rumah jangka panjang. Angka ini tolong diingat baik-baik, 183 hari. Ini adalah tes yang paling sering dipakai karena paling jelas ukurannya. Dan ingat ya, ngitungnya itu akumulatif, jadi nggak harus 183 hari berturut-turut. Setiap hari Anda ada di Indonesia, dalam rentang 12 bulan itu bakal dihitung terus, dijumlahin. Jadi harus jeli banget yang ngitungnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus Tuan A, seorang warga negara asing. Lihat deh tabel ini, kunjungan pertamanya 150 hari. Beberapa bulan kemudian, dia datang lagi ke Indonesia selama 34 hari. Kalau kita total dalam periode 12 bulan, jumlahnya jadi 184 hari. Nah, karena udah lewat batas 183 hari, otomatis status Tuan A berubah jadi subjek pajak dalam negeri. Gampang kan? Oke, SPDN udah lumayan jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget jadi pertanyaan dan sedikit lebih rumit, gimana ceritanya seorang WNI yang tinggal di luar negeri bisa dianggap sebagai SPLN. Nah, ini ada aturan mainnya sendiri. Nah, ini dia miskonsepsi paling besar. Banyak banget yang mikir, saya kan udah lebih dari setengah tahun di luar negeri, berarti saya otomatis jadi SPLN dong. Ternyata jawabannya tidak. Nggak sesederhana itu. Ada serangkaian syarat lain yang harus dipenuhi, dan ini yang akan kita bedah satu persatu. Yang menarik dari peraturan baru ini adalah adanya alur penentuan yang sistematis, atau kita sebut uji berjenjang. Jadi Anda nggak bisa loncat-loncat, Anda harus lolos dari tiap tahapnya secara berurutan untuk bisa ditetapkan sebagai SPLN. Lihat alur di layar ini. Anggap ini peta kita. Titik awalnya adalah Anda WNI dan sudah berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari. Pertanyaan pertama yang wajib dijawab, apakah Anda punya tempat tinggal permanen di sana? Ini syarat mutlak. Kalau jawabannya tidak, ya sudah, Anda otomatis tetap SPDN. Kalau jawabannya iya, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lalu gimana kalau situasinya kompleks? Misalnya Anda punya tempat tinggal permanen di 2 negara sekaligus. Nah, disinilah kita butuh aturan penentu atau yang biasa disebut tiebreaker. Langkah pertama, kita lihat di mana pusat kegiatan utama Anda. Maksudnya, di mana keluarga inti dan sumber penghasilan utama Anda berada. Kalau ternyata masih imbang juga, kita lanjut ke langkah kedua. Di negara mana Anda lebih banyak menghabiskan waktu sehari-hari? Coba kita terapkan aturan tadi ke kasus Tuan D di tabel ini ya. Lihat, dia punya tempat tinggal di 2 negara. Pusat kegiatan utamanya juga terbelah antara Indonesia dan negara X. Nah, disinilah penentunya, waktu tinggal. Tuan D menghabiskan 337 hari di negara X, dan cuma 28 hari di Indonesia. Jelas banget kan bedanya? Negara X menang telak. Jadi Tuan D memenuhi syarat menjadi SPLN. Oke, katakanlah Anda sudah lolos semua uji berjenjang tadi. Selamat, tapi eits, tunggu dulu, perjuangan belum selesai.
status Anda itu nggak otomatis berubah. Ada prosedur formal yang harus Anda ikuti. Jadi, setelah melewati semua tes tadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Dokumen apa aja yang perlu disiapin? Dan yang paling penting, harus diajukan kemana? Ini adalah bagian praktis yang sama sekali nggak boleh Anda lewatkan. Menurut aturan di pasal 7, ada 2 syarat formalitas yang wajib, nggak bisa ditawar. Pertama, Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda memang sudah jadi subjek pajak di negara lain. Buktinya apa? Surat keterangan domisili atau SKD. Kedua, setelah dapat SKD itu, Anda harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di Indonesia untuk dapat surat keterangan resmi sebagai SPLN. Nah, bagian ini tolong perhatikan baik-baik. Penting banget, ada batas waktunya. Anda harus mengajukan permohonan ke DJP paling lambat 6 bulan setelah periode SKD Anda berakhir. Lihat contoh Tuan E di tabel. SKD-nya berlaku sampai 31 Desember 2024, artinya batas akhir pengajuannya adalah 30 Juni 2025. Kalau SKD-nya nggak ada tanggal akhir, patokannya 6 bulan dari tanggal terbit. Jangan sampai kelewat ya, ini bisa fatal akibatnya. Wah, udah lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar semua informasi tadi nggak hilang, yuk kita kunci semuanya dalam beberapa poin penting yang wajib Anda ingat. Ini rangkumannya. Jadi ini poin-poin utamanya. 1. Status SPDN atau SPLN itu menentukan apakah pajak Anda berlaku global atau cuma lokal. 2. Aturan 183 hari itu tes kunci pertama. 3. Untuk WNI di luar negeri, ada uji berjenjang yang harus dilewati. 4. Dan ini yang paling penting, status SPLN itu tidak otomatis. Anda harus proaktif, urus SKD dan ajukan surat ke DJP. Dan kelima, jangan pernah lupakan batas waktu 6 bulan itu. Dicatat ya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah kita membedah semua aturan ini, coba deh evaluasi lagi kondisi Anda. Apakah status pajak yang Anda sandang saat ini sudah benar-benar cocok dengan situasi tempat tinggal, keluarga, dan aktivitas ekonomi Anda yang sesungguhnya? Ini adalah momen yang paling tepat untuk memastikannya.